Some of those are just placeholders. So when we go in there, we'll have placeholders in place. So none. You don't know he was so tough, but the guy come up with Brazil hard. Audio Jungle. Khamzat Chimaev tampak telah mulai menanjak dalam hal nilai jual, hingga terkesan terus memelihara pancaran aura sebagai petarung elit di divisi kelas welter. Menempati posisi ketiga pesaing teratas tidaklah tepat jika terdapat beberapa kata yang kembali seolah meremehkan petarung Swedia kelahiran Chechnya itu. Seperti halnya apa yang baru saja terekspos bahwa Nate Diaz ternyata marah ketika unggahan Chimaev di Twitter baru-baru ini untuk menantang Diaz sebagai lawan berikutnya. Penduduk asli Stockton itu yang kini berusia 37 tahun awalnya tidak menanggapi Chimaev. Namun sekarang The Real Gangstar terbawa ke media sosial untuk melontarkan cemoohan kepada petarung yang tak terkalahkan itu bersama dengan mantan lawannya, Conor McGregor. Menurutnya McGregor dan Chimaev saat ini sedang cedera dan tidak dapat bertarung dalam waktu dekat. Jadi tidak masuk akal jika mereka memanggilnya keluar sekarang untuk berbagi keterampilan di segi delapan. Melalui akun resmi Twitternya, Diaz mengatakan, Khamzat dan Conor ada di daftar cedera, jadi saya tidak tahu mengapa mereka berbicara omong kosong ketika mereka sedang rusak, tulisnya. Dalam hemat pemikiran, mungkin pernyataan Nate ini sangatlah cocok buat McGregor yang telah mengalami kerusakan dalam waktu yang lama setelah melawan Dustin Poirier di areal kaki petarung Irlandia itu. Namun sangatlah tidak tepat jika Nate Diaz juga memberikan klaim yang sama terhadap Chimaev atas beberapa luka ringan setelah pertarungan alotnya melawan Gilbert Burns. Terbukti sekarang, The Boss telah mengatasi segala luka ringan tersebut dan siap menuju ke segi delapan melawan siapapun. Akhirnya dari pernyataan Nate yang kurang berkenan di pemikiran, akhirnya Chimaev mengeluarkan tanggapan pedas terhadap tweet Diaz dengan mengklaim bahwa penduduk asli Stockton itu telah menolak untuk melawannya sebanyak 10 kali. Kamu tidak malu membuka mulut sama sekali. Kamu menolak berkelahi 10 kali. @NateDiaz 209. Tweet The Boss mengungkap apa yang menjadi kebenaran baginya. Sebelumnya Diaz juga telah mengisyaratkan potensi kembalinya ke Octagon pada Juli, tetapi tidak mengungkapkan siapa nama lawannya nanti yang akan dihadapinya. Dan di lain rumor yang beredar bahwa telah dikabarkan antara Chimaev dan Diaz kemungkinan akan berbagi kandang di UFC 276 pada bulan Juli mendatang. Meski akhirnya terungkap selama siaran UFC 274 akhir pekan lalu bahwa mereka tidak akan ada dalam kartu. Setelah pertarungan Chimaev di UFC 273, kesimpang siuran tentang lawan The Boss berikutnya memang tampak seperti misteri. Karena di beberapa pendapat kalangan, jika Chimaev sangat-sangat memungkinkan untuk melawan mantan penantang gelar berikutnya, Colby Covington, meskipun hingga kini kesiapan The Chaos masih belum terkonfirmasi. Bagi Nate Diaz, pertarungan ini merupakan tampilan terakhirnya di dalam Octagon dengan ketidakadanya kepastian tentang penandatanganan kontrak berikutnya bersama UFC. Tentu saja dapat dimaklumi jika The Real Gangstar akan berusaha untuk menggulirkan kemenangan bukannya kekalahan agar menjadi kesan abadi sebelum dia mengakhiri performa UFC-nya di segi delapan. Dari hal tersebut, dipastikan Diaz akan berusaha merebut kemenangan melalui kemampuan gaya bertarungnya atau paling tidak menjadi pintar untuk memilih lawan yang tidak mampu mengacaukan harapannya. Mantan ahli bela diri campuran Dan Hardy tampaknya berpandangan yang hampir sama bahwa jika saja Khamzat Chimaev yang akan menjadi lawan Nate Diaz berikutnya, itu sama saja jika UFC hanya mengirimkan malaikat maut buat petarung Stockton itu. Klaim ini menurutnya bahwa itu merupakan sesuatu yang penting untuk mencocokkan siapa lawan Nate Diaz sesungguhnya, baik dinilai dari segi usia, ukuran, dan keterampilan, yang telah diungkapkannya dalam video UFC 274 Aftermath yang diposting ke saluran YouTube Volatile-nya dengan membahas beberapa topik termasuk potensi pertarungan kelas welter Chimaev Diaz. Dan Hardy
sangat menyoroti tentang Diaz yang kini berusia 37 tahun itu akan tampak jauh lebih tua dan memiliki kelemahan ukuran dibandingkan Chimaev yang masih berusia 28 tahun. Belum lagi ditambah dari sepak terjang kedua petarung itu, di mana sebagian besar pertarungan MMA Nate Diaz terjadi di kelas ringan 155 pon, sementara Khamzat Chimaev berkompetisi di kelas welter 170 pon dan menengah 185 pon. Meski demikian, Dan Hardy mengatakan yang terpenting dari kompetisi profesional itu aman, ada sanksinya dan para atletnya terpelihara. Itu sering mengharuskan mereka dicocokkan dengan tepat dan sering seperti jika Nate Diaz mendapatkan Chimaev dalam pertarungan terakhirnya, hampir terasa seperti UFC telah memerintahkan pembunuh bayaran pada Nate Diaz. Karena itu bukan pertarungan yang adil untuk memberinya, karena kita tahu siapa dia. Diaz adalah petarung 155 pon yang bertarung dengan pria yang berada di antara kelas welter dan kelas menengah. Seperti ini adalah percobaan pembunuhan, dan apa yang akan dilakukannya adalah itu akan merusak fisiknya, tetapi juga akan merusak mereknya, kata Dan Hardy menjelaskan bagaimana keseimbangan yang tidak cocok menurutnya jika Diaz dipertemukan dengan Chimaev. Diaz sendiri kini sedang menjalani pertarungan terakhirnya dari kontrak UFC-nya saat ini dan telah mengindikasikan bahwa dia tidak akan menandatangani kembali kontrak dengan UFC. Dari pembicaraan kontrak ini, Hardy berpendapat bahwa modus operandi UFC adalah memberikan pertarungan gaya yang tangguh seperti Nate Diaz, sehingga nilai mereknya bisa berkurang ketika Nate kalah. Itulah mengapa bahwa ini adalah salah satu alasan mereka ingin memesannya melawan Chimaev. Apa yang diungkapkan Dan Hardy sangatlah logik untuk antisipasi bagi Nate Diaz dalam masalah perpanjangan atau penghentian kontrak dengan sandaran bahwa Chimaev akan mampu membantu mereka untuk merobek merek dari petarung asli Stockton itu. Namun tampaknya Nate Diaz mengeluarkan jalan pemikiran yang tergolong cukup cerdas untuk menghindari kekalahan melawan Chimaev dengan mengeluarkan beberapa statement, meskipun banyak orang berpendapat itu sangat mencolok dari upaya menghindari The Boss. Teknik ini sedikit ada pembenaran dari lawan yang baru saja dikalahkan Chimaev dengan keputusan bulat di UFC 273 yang lalu, Gilbert Burns. Pesaing di kelas welter UFC papan atas Gilbert Burns yang baru saja bangkit dari kekalahan tersebut telah mengklaim bahwa pertarungan Chimaev Diaz tidak mungkin terwujud karena Diaz ingin meninggalkan UFC dengan kemenangan. Burns menambahkan alasan dari ungkapannya itu bahwa UFC mungkin ingin memesan Diaz melawan Chimaev sehingga dia akan meninggalkan promosi itu dengan kerugian. Oleh karena itu, Gilbert Burns juga berasumsi yang sama dengan memperkirakan bahwa Diaz akan menghindari pertarungan melawan Chimaev. Itu pertarungan yang sangat sulit bagi Nate. Jika dia cukup pintar, saya tidak berpikir dia akan menerimanya. Tapi jika dia mengambilnya, dia akan mendapatkan lebih banyak rasa hormat dari semua orang. Kita lihat saja nanti. Saya tidak berpikir dia mengambilnya, tetapi saya akan angkat topi jika dia melakukannya, jelas Burns kepada Joe Rogan di sebuah acara podcast. Bagi kedua kubu penggemar antara Chimaev dan Nate Diaz, mungkin akan mengerti jika pengembangan pola pikir para petarung tidak hanya bertumpu pada keterampilan gaya bertarung, namun juga bisa difahami jika mereka akan mengambil inisiatif lain demi menyelamatkan kebesaran nama yang telah susah payah dibina dari awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.